Dalam episode kali ini kita awali dengan adegan yang menunjukkan Park Chang-ho terbangun dari mimpi dan tersadar jika dia sedang disekap di sebuah ruangan setelah sebelumnya dia diculik oleh komplotan Kong Ji-hoon. Di dalam ruangan khusus, Park Chang-ho disekap dan dibius oleh penjaga di sana. Tak lama setelah itu adegan pun berpindah menunjukkan Kong Ji-hoon yang sedang bersama jaksa Choi Jung-rak, merencanakan sesuatu supaya Park Chang-ho mengakui keberadaan uang milik Kong Ji-hoon. Secara paksa, Kong Ji-hoon menyuntikkan serum kejujuran kepada Park Chang-ho supaya dia buka mulut secara jujur tentang semua kebenarannya. Dan setelah menerima suntikan tersebut, Park Chang-ho pun memberitahu Kong Ji-hoon mengenai tempat penyimpanan uang milik Kong Ji-hoon. Singkat cerita, Kong Ji-hoon dan komplotannya pergi ke Gunung Gudal untuk memastikan kebenaran ucapan Park Chang-ho. Di sana mereka menggali tanah untuk menemukan uang yang dicarinya, dan alhasil mereka menemukan peti harta yang berisi 1 batang emas saja. Sontak hal tersebut membuat Kong Ji-hoon kesal dan merasa tertipu oleh Park Chang-ho karena harta yang dia temukan tidak sesuai harapan. Di sisi lain terlihat juga Go Mi-ho bersama Choi Du-ha sudah menemukan persembunyian Jang Hye-jin. Di sana mereka mengintegrasi Jang Hye-jin untuk mengakui kebenaran tentang makalah Profesor Seo yang dimilikinya. Go Mi-ho juga membujuknya dengan janji jika dia akan membantu Jang Hye-jin untuk memulai kehidupan baru. Singkat cerita di keesokan harinya Choi Du-ha dan istrinya berkunjung ke tempat elder pimpinannya yang sedang dalam kondisi tidak baik. Namun ada yang aneh dalam adegan ini, karena di sana diperlihatkan sebuah teka-teki hubungan antara Choi Du-ha dengan elder. Pasalnya, terlihat Choi Du-ha memiliki dendam kepada elder sehingga dia berniat untuk mencekiknya ketika si elder sedang tertidur. Kira-kira apa hubungan mereka? Yang jelas pasti ada masa lalu yang kelam yang akan kita ketahui di episode lanjutan nanti. Kembali lagi ke rumah sakit jiwa yang dimana menjadi tempat Park Chang-ho disekap. Dan dalam adegan tersebut terlihat seseorang sedang berusaha untuk membakar rumah sakit. Di sisi lain, Park Chang-ho yang sedang hendak menyantap makanannya, tiba-tiba saja dikagetkan oleh semburan air dari smoke detector yang bersumber dari asap kebakaran. Sehingga tak lama setelah itu semua orang di sana panik dan suasana menjadi tidak terkendali. Karena insiden tersebut, Park Chang-ho pun berusaha untuk melarikan diri dan dia harus baku hantam dengan penjaga di sana, hingga pada akhirnya terlihat Jerry datang menolong Park Chang-ho ketika dia hampir tersudutkan oleh penjaga. Singkat cerita Park Chang-ho dan Jerry pun berhasil kabur. Dan dalam perjalanan, Jerry meminta maaf karena sebelumnya dia telah memberi minuman beracun kepada Park Chang-ho. Jerry juga mengakui jika saat ini dia dibayar oleh Big Mouse untuk menyelamatkan Park Chang-ho. Dan Jerry berjanji akan memberitahu Park Chang-ho tentang semua kebenaran yang ia ketahui. Sesampainya di tujuan, Jerry pun pergi meninggalkan Park Chang-ho setelah dia menginformasikan semua petunjuk kepada Park Chang-ho yang memang sudah dipersiapkan. Singkat cerita Park Chang-ho pun sedang dalam perjalanan setelah dia mendapatkan pakaian ganti dan juga mobil yang sudah disiapkan Jerry. Dalam perjalanan tersebut, Park Chang-ho melihat Kong Ji-hoon yang sedang memantau insiden kecelakaan lalu lintas. Di sana Park Chang-ho juga dikagetkan dengan sosok Jerry yang ternyata menjadi korban kecelakaan tersebut. Tak lama setelah itu adegan pun berpindah lagi menunjukkan Kong Ji-hoon yang sedang berkumpul dengan trio VIP. Di sana mereka sedang kalang kabut setelah tahu beredarnya video tentang kecelakaan Profesor Seo yang disebarkan oleh seorang informan. Dan tak lama setelah itu terlihat juga Kong Ji-hoon menerima panggilan telepon yang ternyata dari Jang Hye-jin. Dalam percakapan tersebut, Jang Hye-jin mengakui jika dia memiliki makalah Profesor Seo dan dia juga berkata akan menyerahkan makalah tersebut jika Kong Ji-hoon bisa menukarnya dengan tanda tangan surat cerai dari suaminya yang merupakan salah satu anggota VIP. Dan semua pernyataan atau tawaran dari Jang Hye-jin kepada Kong Ji-hoon tersebut merupakan siasat yang telah direncanakan oleh Park Chang-ho. Hingga akhirnya tiba di penghujung cerita Big Mouth episode 8, terlihat Park Chang-ho sedang berdandan rapi layaknya seorang bos yang bersetelan hitam. Ia juga bersumpah akan segera menghabisi serta membongkar semua tindakan busuk yang dilakukan Kong Ji-hoon dan antek-anteknya selama ini. Di sana Park Chang-ho berniat untuk mengacaukan persidangan trio VIP dengan memunculkan sosoknya secara live yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Korea. Dan di sini juga kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena adegan tersebut menjadi adegan penutup untuk episode Big Mouth kali ini.
Namun jika melihat dari spoiler Big Mouth episode 9, terlihat beberapa kekacauan terjadi dan Park Chang-ho juga melakukan wawancara dengan wartawan. Nah, daripada kita dibuat tambah penasaran, maka lebih baik kita tunggu saja kelanjutan kisahnya yang akan tayang minggu depan. Jika kalian suka dengan video ini silakan di like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.